Selamat sore semuanya. Sore. Jadi terima kasih, senang sekali bisa ada teman-teman semua di sini. Terima kasih untuk sudah menyempatkan waktunya. Langsung tadi ke pertanyaannya Kak Dias ya. Ya. Waktu dipercayakan pertama kali untuk gabung di Balas Budi, pastinya tertarik sekali. Pertama karena memang waktu itu tuh aku tuh baru nonton filmnya Mas Reka juga. Jadi wah, bagus nih, cakep nih, gitu. Aku suka nih. Terus pas baca ceritanya juga menarik gitu. Isu yang diangkat tentang love scamming ini. Kalau aku sih, puji Tuhan belum pernah jadi korban love scamming yang benar-benar kayak sindikat begini ya. Tapi yang mirip nyerempet gitu, adalah ya. Bego-begonya perempuan tuh kayak, wah ini kayaknya real nih gue gitu. Jadi kayak, oh ini menarik gitu. Apa irisan yang paling jelas antara Talitha dan Gisela? Kita pengen tahu nih. Selain dari kebodohannya itu ya. Maaf nih ketawanya kebanyakan. Itu ada sedikit. Ada ya. Namanya juga kan belajar hidup ya. Semua orang pernah punya masa-masa kurang pinternya gitu. Tapi juga di sini perannya tuh Talitha tuh juga di dunia entertainment. Malah lebih ini ya, harusnya dia tuh memang selebriti gitu. Jadi ada sedikit mirip-miripnya gitu. Tapi kan banyak ngasih pesan juga di sini, karena kalau kita lihat tadi Mas Reka cerita isu sosial yang terjadi di masyarakat, banyak juga yang tertipu daya oleh budi-budi di luar sana. Itu dia. Mulai dari yang emang mungkin nggak maksud ya, maksudnya kayak pada akhirnya mengecewakan, dan lebih ke yang banyak juga yang benar-benar emang udah ada modus operandinya gitu kan, banyak banget sekarang. Apa yang harus diantisipasi sini kan bisa disampaikan melalui teman-teman media, melalui film Balas Budi. Apa yang mesti diantisipasi, karena korban love scamming gak cuma cewek loh, gak cowok cuma juga. Cewek, pokoknya siapapun yang terlihat rapuh ya Mas ya, siapapun yang terlihat sendiri, terlihat ada celah, itu sering banget jadi korban love scamming. Apalagi sekarang di era digital ini kayaknya gampang yang mau pakai muka siapa, ngaku-ngaku jadi apa, kita bisa chattingan berbulan-bulan tanpa tahu kalau itu semua penipuan gitu, itu sering banget. Nah ini jadi mesti hati-hati. Tips and trick ya. Mas Reka ada nggak? Ini Gisel ya? Iya, dari Gisel apa tips and tricknya? Banyak-banyak berdoa nggak sih? Supaya gak dijahatin orang. Kalaupun dijahatin cepet ketahuannya. Sama mungkin apa-apa tuh lebih sabar, lebih jangan menggebu-gebu, dan lebih ada waktu yang dibuktikan. Iya, di cross check juga ke banyak sisi gitu. Kalau bisa tuh, kalau misalnya nih ada orang yang naksir banget emang kita, ya diterima aja kebaikannya, tapi jangan langsung percaya banget. Semuanya hanya bisa dibuktikan sama waktu. Terus bawa ke teman-teman deket kita, inner circle, keluarga yang kita percaya, supaya orang tuh juga bisa ikut liatin buat kita. Kadang-kadang dalam masa-masa promosi itu kita suka ngangah kan, suka dibutakan ya. Iya, buta banget. Suka semuanya kan kayaknya baik-baik aja di depan mata kita, tapi orang lain tuh bisa liatin biasanya buat kita yang emang benar-benar sayang ya. Gitu mungkin. Gitu dong, tepuk tangan buat Gisela Anastasia. Mas Reka, kita biar tanya ke Mas Reka sebagai sutradara. Mas, ini kan treatmentnya menyenangkan sekali. Kayaknya ada mereka di sini, kalian bisa ngeliat sendiri kita tuh kalau udah bareng gimana gitu. Selama syuting tuh kita seru sendiri, terus kita sama-sama ikut mikirin juga ini gimana, dan kayaknya ya kita adalah tim promo pertama deh dari film ini. Dari masih di syutingan itu kita nanya, ini boleh nggak sih kita bikin spill aman kata ya udah. Jadi kalau mau di scroll ke bawah kita tuh udah sempet posting tau nggak yang ini kita berlima ini gitu. Jadi itu seru banget, setiap ada kita bareng pokoknya pasti makan aja kerjanya. Beneran. Keseruannya berasa banget soalnya tadi ya teman-teman yang sampai ke film. Paling dekat cerita sama siapa sih kayak Gisel kalau lagi di lokasi? Semuanya deket, bahkan Yosi sendiri dia tuh kalau lagi nunggu kita bareng, jadi kayak biasanya kan suka ada yang nyendiri ya. Suka geng-geng cowok, geng-geng cewek ini gitu enggak, dan dia tuh salah satu yang paling bawel juga dan vokal. Iya beneran deh. Jadi dia tuh memang sehangat itu. Dia juga sering
kayak ngobrol soal keluarganya dan semuanya itu bareng-bareng kita, jadi kayak saling banyak tukar cerita dan nasihat gitu berlima. Coba kita pengen tanya juga ke teman-teman media nih. Teman-teman media ada yang mau ngobrol dan bertanya langsung ke Mas Reka dan juga Kak Gisel. Mau nanyain tentang Yosi, tentang Michelle juga kita kalau tahu kita jawab. Silakan, ada mau nanya, boleh di tengah sini ada mikrofonnya, boleh minta mikrofon satu teman-teman. Ya sebentar ya Mas, lagi disiapin dulu mikrofonnya. Boleh bicara. Cantik maksudnya perubahan ya. Iya, makanya biar bisa dijawab kan. Iya, apa nih bedanya nih? Silakan Kak Gisel. Oke, tunggu satu-satu ya. Yang Maaf pertama. ya, ini otaknya emak-emak ini yang menanam agak ada bugsnya. Tips menghindari love scamming. Oke, Mas Supri dari Bintang. Tips menghindari love scamming. Mungkin seperti yang tadi kita udah bahas ya, lebih jangan terlalu mudah percaya sama orang. Bukan yang ngajarin seuzon, tapi mungkin lebih waspada gitu, ada cautiousnya sedikit sama orang. Apalagi kalau udah dikit-dikit ngebahas uang, minta transfer atau minta kirimin sesuatu, wah itu udah pasti indikasi jelas kalau itu adalah sebuah penipuan, ya kan? Dan biasanya tuh ciri-cirinya orang itu susah untuk diajak ketemu di dunia nyata. Ada aja gitu alasannya. Ya. Terus apalagi pertanyaan kedua? Yang kedua itu tadi di momen pada saat kenapa syuting. beda ya? Iya itu juga. Apa ya Mas? Iya soalnya belum. Lebih apa dulu masalahnya? Soalnya waktu itu ada prosesnya sih, saya emang pernah ke Korea tarik-tarik benang begitu. Kalau maksud yang sekarang lebih cantik, tapi kalau kebalik gimana? Kalau sekarang lebih jelek? Oke, cantik terus, cantik terus, kita bingung kalau cantik terus. Tapi aku tuh memang tipe yang ini berat badan juga yoyo Mas, gampang. Kalau lagi program nari banyak dikit, susut, lagi happy dikit, makan banyak ya mekar. Tapi yang nggak bisa hilang ya ini tulang pipinya tuh tinggi-tinggi aja, mau beratnya berapapun kayak gitu. Nah terakhir apa hukumannya? Semoga menjawab ya Mas. Apa hukumannya pas untuk Budi dari Talita dan dari sudut pandang Kak Gisel? Jadi ada dua jawaban. Kalau Talita pengennya Budi dihukum gimana? Kalau dari Gisel pengennya Budi dihukum Kalau gimana? Talita pengennya Talita tuh duitnya belum sempat ya. Belum. Jadi dia lebih ke mentalnya aja ya. Dari Talita cuman pengen dia tuh merasakan ganjarannya kalau pengen Budi tuh ketangkep basah dan ketahuan sama semua orang gitu. Kalau dari Gisel pribadi kepada Budi ya sama lah. Sama. Apa itu baik-baik? Kalau baik-baik nanti yang lain nggak tahu, nanti ketipu lagi banyak-banyak. Itu siap. Terima kasih Kak Gisel untuk jawabannya. Terima kasih pertanyaannya Mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.